Satu aja dibersihkan, kemudian kita nilai ada tanda-tanda infeksi atau tidak. Kalau misalnya diperlukan untuk di upheating, kita upheating. Lalu kemudian kita setelah itu baru kita namanya teknik moist. Moist itu lembab, ya. Supaya si kasa itu tidak nempel. Kalau dulu kasih betadin, ya, oles betadin, habis itu tutup. Kalau enggak, jadi caranya kita kasih NaCl, kemudian kita taruh di sini. Basah itu teh? Iya, basah. Tapi basahnya bukan basah banget ya, basah lembab, basah lembab. Sesuaikan dengan ukurannya. Kalau misalnya sudah, baru kita tutup pakai kasa kering. Jadi kasa lembab, baru kasa kering. Ya. Kalau misalnya perlu hanya satu, kalau misalnya perlu dua, kira-kira dua ini ya dua. Baru setelah itu tutup pakai kayak tadi lagi plaster. Jadi ya sekarang prinsipnya moist, lembab. Ya, oh iya tuh kebalik. Moist atau lembab, lembab ya. Jadi prinsipnya lembab sekarang supaya nanti tidak lengket pada saat ini buka. Terus kemudian sistem moist ini tidak merusak jaringan sekitar, ya. Jadi yang sel-sel yang sehat, jaringan yang sehat juga tidak rusak. Tapi kalau penggunaan kayak Rivanol, terus betadin, ya, itu setelah diteliti ternyata memberikan efek, dia tidak hanya untuk yang sel yang matinya, tapi untuk sel yang sehatnya juga. Jadi sekarang moist namanya. Setelah itu baru di plaster Bu. Ya. Sampai nutup lagi atau? Ya, nutup lagi. Tutup lagi. Kalau misalnya dia masih ada luka jahitan yang belum ini, harus tertutup, diusahakan tertutup. Ya. Nah, kita kasih tahu ke pasiennya kalau misalnya selama di rumah itu harus diperhatikan, kalau basah harus diganti, ya. Kalau misalnya basah, tiba-tiba kok basah ada atau kotor gitu ya, itu harus segera diganti. Ini bisa masih pakai handscoon atau enggak, karena biasanya nempel kalau di handscoon. Kita pastikan nih. Ini ya. Kemudian ya, kalau sudah selesai, sudah kita bereskan alatnya, kita kasih tahu ke pasiennya, Pak, tindakannya sudah selesai. Nanti kalau misalnya ada hal yang mau ditanyakan boleh apa? Pijat bel atau ya. Maaf ya Pak, saya ambil lagi, kebalik. Ambil lagi, bisa diangkat sedikit tangannya. Setelah itu kita ucapkan terima kasih juga ya untuk kerjasamanya selama tindakan, ya. Terima kasih atas kerjasamanya. Kalau misalnya ada hal yang ditanyakan, nanti boleh ke tempat perawat atau ruangan atau pijat ya. Kemudian kita tanya, ada yang ditanyakan sebelumnya ya, ada yang ditanyakan dulu atau tidak. Kalau misalnya sudah, berarti kita sudah selesai. Setelah itu kita bereskan alat-alatnya. Kalau misalnya ini kan tadi udah ada cairan antiseptiknya, terus kemudian yang ini masuknya ke sampah medis ya, bukan ke sampah umum, ingat ya, bukan masuk ke sampah umum, tapi maksudnya ke sampah medis. Setelah selesai kita sterilkan kembali alat yang sudah terpakai, desinfeksi semua, dekontaminasi. Lalu jangan lupa apa?
Dokumentasi. Dokumentasinya apa? Nama, hak, Oke, umur. kita coba sesuai dengan urutan. Kan SOAP ya. S-nya apa? Apa? Kira-kira tadi si pasien yang tidak mengeluh apa tidak? Tidak. Berarti tulisnya S-nya apa? Tidak ada keluhan. Tidak ada keluhan. Terus Objek. objeknya apa? Jahitan bagus. Luka pasien apa? Membaiknya apa? Membaiknya apa? Ininya kriterianya. Luka pasien kering. Luka pasien kering. Terus tidak ada Infeksi. tanda infeksi, tidak ada Cairan. tidak keluar cairan. Terus pasien merasa nyaman kemana itu? Ke subjek. Evaluasi atau ke tadi subjektif kalau bisa ditanya ada keluhan kan itu ya. Tuh. Asesmennya apa? Diagnosa. Oh, Oh, tindakan di indikator lanjut untuk Enggak. Asesmen itu diagnosis keperawatannya apa? Luka apa? luka di Planningnya. Luka. luka. Ulnus laserasi. Ya. Juga tahu. Itu maksudnya yang luka jahitan aja lah gitu ya. Luka post op misalnya. Kalau dia habis operasi kita tulis aja. Luka post op. Terus planningnya apa? Tadi yang sudah Tindakan sudah. apa dulu dari awal? Pembersihan dengan pengecekan luka, pembersihan luka, terus evaluasinya apa? Pasien merasa nyaman, terus pasien Seperti tidak ada tanda-tanda infeksi. Terus dilakukan pembersihan luka dengan air disinfektan, dengan NaCl. Caca tadi udah bilang dengan NaCl. Terus dilakukan dressing itu ini perban dengan menggunakan apa? Kasa Apa tadi? kasa steril. Ya, kasa lembab CL. Luka setelah ya iyalah luka tutup. Luka setelah ditutup, gitu kan ya. Terus apa lagi? Kan tadi udah luka, perawatan luka. Sebelumnya. sebelum hacking Pokoknya kalau misalnya hektik mah berarti di atas sebelum menyimpan yang kasa lembab. Karena tidak di apa misalnya sudah di updating satu jahitan misalnya gitu ya. Satu jahitan gitu misalnya. Atau misalnya belum dilakukan updating karena luka masih terlihat Basah. Gitu. Terus habis itu dilakukan kompres atau dressing modern dengan Kasa lembab NaCl. Luka telah ditutup dengan NaCl. kasa steril dan plester. setelah itu apa lagi? diberi Pasien Udah tadi. udah suntik. Oke. sebelum sebelum itu mah Itu mah ini kan maksudnya keperawatan. Nah, membereskan alat-alat, kemudian mendekontaminasi alat yang sudah dipakai. Nah, itu bagian dari dokumentasi. Jangan lupa ditanda tangan dan nama lengkap perapat. itu urutan untuk subjek, objektif, assessment sama planning. Planning itu terdiri dari dari tiga, berarti planning, rencana, ya. Planning kan rencananya. Ya. Apakah itu nanti dilakukan atau tidak tergantung dari situasi. Baru itu ada C-nya adalah Pensi. apa yang sudah dilakukan dari planning itu. Baru Evaluasi. evaluasi dari apa? Tindakan yang sudah dilakukan. Itu soal Y.